Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Naufal dengan NPM 2359201036 dari program studi Sistem Teknologi Informasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan video sebagai bagian dari tugas pembekalan sebelum pelaksanaan kegiatan magang. Materi yang akan saya bahas adalah mengenai keselamatan kerja dan kerahasiaan data di tempat magang. Melalui pembekalan ini, saya memahami bahwa sebelum terjun langsung ke tempat magang, bukan hanya kemampuan dan pengetahuan yang perlu dipersiapkan, tapi juga sikap, tanggung jawab, serta pemahaman mengenai keselamatan kerja dan pentingnya menjaga kerahasiaan data milik mitra. Dalam video ini, saya akan menjelaskan mengenai bahaya yang dapat ditemukan di lingkungan kerja atau laboratorium, cara pengendaliannya, batas penggunaan data dan aset milik mitra, serta komitmen saya dalam menjaga keselamatan kerja dan kerahasiaan data selama menjalani kegiatan magang. Langsung saja, mari kita masuk ke pembahasannya. Pembekalan magang mahasiswa, keselamatan kerja dan kerahasiaan data. Prinsip K3 di lingkungan kerja, lingkungan data, dan aset mitra. Ada lima bagian yang akan kita bahas. Yang pertama ada dasar keselamatan kerja, lalu ada titik resiko pekerjaan IT, dan juga keamanan informasi, kerahasiaan data mitra, serta insiden dan tanggap darurat. Yang pertama di sini ada dasar keselamatan dan kesehatan kerja. Dasar di sini kita mempunyai 3 prinsip, yaitu yang pertama kita harus kenali dulu bahayanya, serta kalau bisa kita mesti harus kurangi risiko dan selalu siap bertindak. Dan anggapan kekeliruan dan kenyataannya, anggapan yang sering muncul ketika itu hanya berlaku untuk pekerjaan di pabrik dan proyek konstruksi. Namun kenyataannya di tempat kerja itu setiap tempat kerja wajib menerapkan K3 termasuk lingkungan perkantoran. Dan anggapan juga kadang ada bekerja di depan layar itu tidak menimbulkan gangguan kesehatan. Dan kenyataannya bahwa keluhan mata, leher, dan punggung itu gangguan kerja yang paling sering dilaporkan. Lalu di sini ada alat pemadam api itu hanya perlu diketahui petugas keamanan. Kenyataannya juga bahwa seluruh penghuni ruangan itu perlu mengetahui letak dan cara pakai alat pemadam. Jadi nggak semesti harus petugas keamanan yang dapat menggunakan alat tersebut. Lalu di sini juga ada kecelakaan ringan, itu tidak perlu dilaporkan agar tidak merepotkan. Dan kenyataannya bahwa insiden ringan itu wajib banget yang tidak dilaporkan menghilangkan kesempatan mencegah kejadian berikutnya. Dan di sini ada 4 titik risiko yang paling sering ditemui. Ada 4 titik. Yang pertama ada ergonomi kerja layar, instalasi kelistrikan, dan jalur evakuasi. Lalu di sini ada ruang server. Dan itu adalah 4 titik risiko yang paling sering ditemui. Yang pertama di sini ada menjaga daya tahan selama masa magang. Dan di sini ada istirahat mata, dan di sini perlu ya. Dan juga posisi duduk dan bergerak, dan juga butuh asupan serta kondisi sakit. Dan 3 hal yang harus diketahui di hari pertama. Yang pertama, posisi letak alat pemadamnya. Jadi kita harus tahu posisinya itu di mana. Jadi ketika ada kebakaran, jadi kita bisa menggunakan alat darurat tersebut. Lalu di sini ada jalur dan titik kumpul. Jalur dan titik kumpul itu adalah jalur keluar terdekat apabila tidak ada sama sekali tidak ada jalur ada bahaya, kita melalui jalur keluar yang terdekat. Lalu di sini ada kontak darurat. Jadi kita mesti harus tahu atau menyimpan nomor kontak darurat yang perlu kita hubungi. Dan di sini lanjut ke keamanan informasi. Untuk keamanan informasi, di sini ada 4 kebiasaan wajib di tempat kerja. Yang pertama, kita mesti harus menjaga kredensial dari nama pengguna serta kata sandi itu tidak boleh dibagikan kepada siapapun, termasuk rekan sesama peserta magang. Dan lalu kedua, di sini ada hak akses seperlunya. Minta akses untuk pekerjaan itu berdasarkan dan sampaikan bila akses yang diberikan membeli kebutuhan. 3, meja dan layar itu mesti harus bersih. Kunci layar saat meninggalkan meja dan jangan meninggalkan dokumen berisi data pengguna di atas meja. Jadi mesti jangan sampai ada barang yang tertinggal di meja kerja yang kita gunakan. Lalu sini ada 4 perangkat terpisah.
Ingat, pisahkan pekerjaan mitra dari akun dan penyimpanan pribadi agar datanya itu tidak tercampur. 3 jenis informasi yang wajib dijaga. Yang pertama, data pribadi pengguna. Itu mesti harus wajib dijaga. Dokumen internal serta kelemahan sistem. Jangan kita sebarluaskan kelemahan sistem kepada siapapun. 4. Aturan pengelolaan akun kerja. Yang pertama, gunakan kata sandi yang kuat. Karena kata sandi yang lemah itu bisa saja berdampak kata sandinya bisa dihack orang lain. Lalu yang kedua, aktifkan pengamanan tambahan. Ya, ini mesti harus ya. Karena apabila akunnya sudah terkena hack, maka perlu ada pengamanan tambahan. Lalu di sini ada keluar dari akun bersama, pastikan keluar ya dari akun pada perangkat yang dipakai bergantian dan jangan menyimpan sandi di perambahan bersama. Itu tidak boleh. Lalu 4, kembalikan aksesnya itu di akhir, dilaporkan seluruh akun dan akses yang dimiliki saat menarikan atau dapat dinonaktifkan mitra. Lalu boleh dan tidak boleh terhadap data mitra. Yang diperbolehkan mengolah data pada perangkat dan jaringan milik mitra sesuai tugas. Lalu boleh menyimpan hasil pekerjaan pada lokasi yang ditentukan mitra, menggunakan data contoh yang telah disamakan untuk laporan, dan meminta izin tertulis bila data diperbolehkan untuk keperluan akademik. Dan itu yang mesti harus diperbolehkan. Yang dilarang itu tidak boleh menyalin basis data atau dokumen internal ke perangkat pribadi, menggugah data mitra ke layanan awan atau layanan kecerdasan buatan publik, dan membagikan tangkapan layar berisi data pengguna kepada pihak luar, serta menyimpan data mitra setelah masa magang berakhir, dan itu sangat dilarang dan tidak boleh. Lanjut, satu hal yang perlu dipegang. Nah, ini satu hal yang perlu kita pegang. Memiliki akses tidak sama dengan berhak membuka. Data mitra tetap milik mitra meskipun berada di layar Anda. Dan ini mesti harus kita pegang ya. Lanjut, di sini ada perlindungan aset mitra. Ada tiga jenis aset yang perlu dijaga. Ini sudah dibahas ya, yang pasti harus perangkat kerja, dokumen fisik dan hasil fisik. Itu mesti harus dijaga. Dan ketentuan memakai perangkat sendiri. Yang mesti harus ada izin dan juga harus ada jaringan yang mesti harus disambungkan ke ditentukan oleh mitra dan hindari berbagai sambungan dari perangkat lain tanpa izin. Pemisahan, simpan berkas pekerjaan pada folder terpisah, jangan dicampur-campur dengan berkas pribadi. Oke. Lalu pengamanan, ingat gunakan kunci layar, perbarui sistemnya, serta pastikan perangkat tidak dapat bergantian dengan orang lain. Itu sangat fatal ya kalau dipakai dengan orang lain. Lalu penghapusan, jadi hapus seluruh berkas milik mitra dari perangkat pribadi karena setelah masa magang berakhir, dan laporkan penghapusannya. Karena kalau kalian masih menyimpan ya data berkas milik mitra, itu nanti akan disalahgunakan dan itu sangat fatal banget. Apalagi kan kalian di sini magang gitu kan, janganlah ya. Lalu di sini lanjut, data yang diminta untuk laporan. Di sini untuk diskusi, lalu sini pertanyaan, dan juga di sini ada batas yang perlu diingat setiap hari. Jadi ini ada prinsip ya. Perangkat dokumen dan akses yang dipinjamkan mitra tetap menjadi milik mitra sampai hari terakhir magang. Oke. Jadi perangkat yang ada di mitra, dokumen yang ada di mitra serta akses yang kita dipinjamkan di mitra ini tetap menjadi milik mitra, bukan milik kita sendiri. Dan itu mesti harus dikembalikan. Kalau bisa itu dihapus dari semua akses, dokumen, dan perangkat. Kecuali kalau kalian memang ada niatan untuk kerja di bidang tersebut. Dan ingat, jangan disalahgunakan. Insiden dan tanggap darurat. Nah, insiden dan tanggap darurat nih ya. Di sini ada 4 langkah penanganan insiden. Yang mesti kita harus ingat itu ada hentikan kegiatan. Ingat, berhenti melakukan tindakan yang sedang berjalan agar dampaknya itu tidak meluas. Jadi kalau misalkan ada suatu insiden yang memang mengharuskan kalian mesti harus mengerjakan hal tersebut di waktu yang ini, mesti sebaiknya jangan dilakukan ya, karena itu nanti akan berdampak yang sangat fatal, yang jadi lebih meluas dampaknya. Jadi lebih baik kita hentikan.
Lalu ada amankan keadaan, jadi jauhkan diri dari sumber bahaya, matikan perangkat bila diperlukan, dan pastikan tidak ada orang lain yang terdampak. Dan juga kalau bisa laporkan segera, dan kalau bisa catat masalah kronologinya gimana. Jadi kalau misalkan ada bahaya, jadi kita mesti harus catat kronologi dengan sebaik-baik mungkin agar kejadiannya kita menjadi tahu apa penyebab dari masalah tersebut. Kalau di sini ada insiden yang wajib dilaporkan. Untuk insiden keselamatan itu kecelakaan kerja, terjatuh tersengat listrik meski ringan, jadi kebakaran kecil, korsleting atau munculnya bau terbakar. Lalu ada kerusakan perangkat yang sedang digunakan peserta, lalu kondisi ruangan yang membahayakan pengguna lain, dan ini insiden informasi. Untuk insiden informasi wajib dilaporkan apabila kata sandi diketahui pihak lain atau akun diakses tanpa izin. Wajib. Kasar hapus tertimpa atau terkena penerima yang keliru, perangkat berisi data pekerjaan hilang atau tertinggal, permintaan data dari pihak yang tidak dikenal. Dan ini mesti harus wajib dilaporkan. Walau dia insiden keselamatan, mau dia insiden informasi, itu wajib banget untuk dilaporkan. Dan mesti kita harus tahu insiden tersebut itu berada di kategori yang mana, apakah keselamatan ataukah informasi. Dan jika kita sudah tahu mengetahui insidennya itu berupa apa, mesti kita melaporkan ke pihak yang sesuai. Kalau di sini ada lanjut. Oke, di sini ada ringkasan ya. Untuk ringkasan, pekerjaan kantor tetap memiliki risiko, ergonomi, keserikahan, evakuasi, dan ruang server. Kredensial hak akses seperlunya serta meja dan layar bersih adalah kebiasaan yang sangat wajib. Itu bisa nih wajib loh. Dan mesti kita harus melakukan tersebut. Dan juga data dan aset kita tidak berpindah ke perangkat pribadi maupun layak publik. Insiden ditangani dengan menghentikan, mengamankan, melaporkan, lalu mencatat kronologinya. Dan ini mesti kita harus lakukan ya, apabila jika terdapat insiden bahaya. Dan di sini ada tindak lanjut peserta mendatangi berkomitmen keahlian data, mengenali titik kumpul dan alat pemadam di lokasi minta pada hari pertama, menyiapkan cara penyebaran berkas kerja yang sesuai ketentuan mitra. Oke, demikianlah penjelasan dari saya mengenai keselamatan diri dan kerahasiaan data mitra. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.